Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Sylvia Elmauna. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan metodologi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam bersama dengan 5 komponen pembelajaran penting dalam pendidikan agama Islam. Di antaranya adalah pembelajaran Al-Quran, pembelajaran hadis, pembelajaran fikih, pembelajaran akidah, dan pembelajaran akhlak. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran komponen pembelajaran tersebut berdasarkan dengan strategi dan metodologinya yang benar sebagai calon guru dan sebagai guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan teori taksonomi Bloom. Komponen yang pertama adalah komponen tentang pembelajaran Al-Quran. Jadi dalam materi pembelajaran Al-Quran itu merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran melalui kegiatan pendidikan. Dalam pembelajaran Al-Quran itu sendiri memiliki beberapa strategi dan metode dalam melakukan suatu pembelajaran di kelas. Dan metode tersebut antara lain, kadang guru juga menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode menghafal Al-Quran. Dan saya akan membagi dari 3 dalam pembelajaran Al-Quran, yaitu membaca, menulis, dan ulumul Quran. Pembelajaran membaca Al-Quran yaitu mempunyai banyak sekali metode-metode. Apalagi pada zaman ini metode-metode dalam pembelajaran membaca Al-Quran sudah sangat berkembang pesat di dalam lingkungan maupun di luar kota-kota. Dan metode-metode tersebut itu bertujuan guna untuk menciptakan agar siswa itu mudah dan cepat dalam memahami bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Dan metode-metode itu antaranya seperti contohnya itu ada metode Iqra, metode Qiraati, metode An-Nahdiyah, dan yang lainnya. Karena zaman sekarang ini metode-metode dalam membaca Al-Quran itu sudah sangat banyak sekali dan banyak tersebar luas di lingkungan masyarakat, terutama lingkungan kita sendiri. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu dari metode tersebut adalah metode Qiraati, di mana metode Qiraati ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti metode-metode yang lainnya. Dalam metode Qiraati ini juga memiliki strategi khusus dan strategi umum. Metode Qiraati ini bertujuan untuk membaca Al-Quran supaya siswa dapat membaca Al-Quran dengan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan sistem pendidikan. Dan dengan pengajaran metode Qiraati ini melalui sistem pendidikan yang berpusat pada murid, dan kenaikan kelas ataupun jilid itu tidak ditentukan oleh bulan maupun tahun dan tidak secara klasikal tapi secara individual ataupun perseorangan. Jadi dalam pembelajaran membaca Al-Quran ini lebih menekankan pada siswa lebih ditekankan pada aspek kognisi, di mana siswa lebih ditekankan pada pemahaman atau mengaplikasikan dalam membaca Al-Quran dengan benar. Dan dengan metode ini guru juga bisa menggunakan metode ceramah, di mana guru bisa menjelaskan bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar. Dan juga bisa menggunakan metode tanya jawab juga dalam pembelajaran baca Al-Quran ini, di mana guru bisa memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan tentang sebuah pembelajaran membaca Al-Quran yang benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid maupun ilmu gharib. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini biasanya terdapat dengan buku atau kitab jilid, entah itu dari jilid yang bawah sampai jilid yang atas atau utama. Dan juga terdapat peraga seperti contohnya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah peraga yang digunakan dalam metode Qiraati dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Ini contohnya sebuah peraga huruf hijaiyah yang guna untuk memudahkan siswa agar cepat dapat membedakan huruf-huruf hijaiyah yang. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran, siswa juga dituntut untuk lebih menekankan pada aspek dalam mengaplikasikannya, di mana siswa nanti akan disuruh oleh guru untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan sesuai dengan kaidah.
dengan keterampilan dan huruf-huruf vokalnya yang baik dan benar. Dan juga pada pembelajaran Al-Quran ini siswa nanti juga bisa dituntut untuk menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran dan ayat-ayat terpenting dalam Al-Quran. Kemudian pada komponen yang kedua adalah komponen pembelajaran hadis, di mana pembelajaran hadis itu sendiri merupakan pembelajaran yang proses belajar mengajarnya mengenai dan bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan dilarang yang ada dalam pembelajaran tersebut. Jadi dalam pembelajaran ini juga memiliki beberapa banyaknya materi. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang dua materi pembelajaran hadis, yaitu sanad dan matan hadis dan juga ulumul hadis. Jadi yang pertama adalah sanad dan matan hadis, di mana dalam materi pembelajaran sanad dan matan hadis ini, pembelajaran hadis yang pertama adalah tentang materi pembelajaran tentang sanad dan matan hadis, di mana sanad itu merupakan rantaian periwayatan atau silsilah perawi yang menghubungkan kepada suatu matan, dan matan itu ucapan ataupun kalimat yang berujung ataupun berhenti pada sebuah rantai sanad. Jadi di situ dalam materi tersebut guru memberikan penjelasan kepada siswanya tentang sanad dan matan hadis, baik itu pengertian, contoh maupun cara membedakan antara matan dan sanad hadis, dan juga guru kadang memberikan sebuah hadis dan menyuruh kepada siswanya agar menentukan mana itu sanad dan matan hadis. Jadi di dalam pembelajaran dengan materi sanad dan matan hadis ini, guru mungkin lebih banyak menggunakan metode ceramah, di mana guru itu lebih banyak menjelaskan daripada atau mempraktekkan ataupun yang lainnya. Dan guru juga menggunakan metode tanya jawab, di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswanya tentang gimana itu sanad dan matan hadis, bagaimana perbedaannya sanad dan matan hadis dalam sebuah hadis, dan di mana guru memberikan sebuah hadis, kemungkinan guru memberikan sebuah hadis dan siswa dituntut untuk mencari mana itu sanad dan matan hadis. Dan kemudian guru juga kadang menggunakan metode diskusi, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa agar berdiskusi dengan temannya tentang mencari atau berpendapat atau tentang cara membedakan sanad dan matan hadis. Nah, kemudian pembelajaran yang selanjutnya dalam hadis itu ada juga pembelajaran tentang ulumul hadis, di mana dalam materi pembelajaran ulumul hadis itu guru nanti akan dalam pembelajaran hadis pada materi ulumul hadis ini nanti guru akan memberikan atau membahas kaidah-kaidah tentang ilmu atau ulumul hadis, di mana supaya peserta didik dapat mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima ataupun ditolak. Dan pada ulumul hadis, pembelajaran ulumul hadis ini berpautan dengan hadis itu banyak beragam macamnya tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad ataupun matan hadis. Topik yang akan dibahas dalam materi pembelajaran ulumul hadis itu tidak lain juga tentang pembahasan tentang sanad dan matan hadis, di mana dalam pembelajaran ini guru juga menggunakan metode yang sama seperti tadi, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan bahkan menggunakan metode drill, di mana guru dapat mengulang materi pembelajaran sebelumnya yang sudah disampaikan. Dan juga pembelajaran hadis ini itu bertujuan untuk mengetahui atau memilah, agar siswa dapat memilah atau mengetahui hadis-hadis yang sahih dan yang sebagainya. Dengan mengetahui keadaan dari suatu hadis tersebut dan apakah hadis tersebut itu sahih, hasan, bahkan ataupun dhaif. Jadi siswa dapat membedakan hadis-hadis tersebut. Kemudian aspek yang digunakan dalam pembelajaran dalam materi pembelajaran hadis ini juga menggunakan banyak sekali menggunakan aspek kognisi, di mana lebih ditekankan dalam pemahaman dengan mengevaluasikan dan banyak menyimpulkan tentang materi hadis, walaupun itu sanad dan matan hadis maupun tentang ulumul hadis.
Media pembelajaran yang digunakan juga selain alat tulis, juga menggunakan buku paket pembelajaran, ataupun buku modul, ataupun lembar kerja atau LKS siswa, dan atau juga guru bisa menggunakan internet ataupun proyektor ataupun LCD untuk berlangsungnya pembelajaran hadis di kelas. Komponen selanjutnya adalah pembelajaran fikih, di mana dalam pembelajaran fikih itu mempunyai materi yang sangat banyak, yang sangat luas, yang diarahkan guna untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal maupun memahami dan untuk menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadikan sebuah dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan seperti pembelajaran ataupun pengajaran dan latihan serta penggunaan pengalaman maupun wawasan. Jadi dalam pembelajaran fikih ini saya akan mencontohkan beberapa materi pembelajaran seperti dalam fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih jinayah. Jadi yang pertama adalah fikih ibadah, di mana dalam pembelajaran fikih ibadah itu di situ diterangkan tentang jenis pembelajaran tentang. Jadi dalam pembelajaran tersebut, guru akan menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam hal ibadah, seperti toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikoh, dan sebagainya. Yang semua itu ditunjukkan sebagai cara untuk ketundukannya dan harapan untuk mencapai ridho Allah. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut juga tentunya menggunakan metode ceramah, di mana guru menjelaskan tentang ibadah-ibadah ataupun proses-proses ibadah. Juga menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab sebagai untuk pembelajaran aktif di kelas. Juga guru memberikan sebuah praktek tentang fikih ibadah ataupun guru memberikan kepada siswa untuk menuntut kepada siswa untuk menghafal tentang bacaan-bacaan ibadah, seperti contohnya adalah bacaan sholat. Jadi guru menuntut siswa agar menghafalkan bacaan sholat dan memahaminya, dan kemudian memberikan praktek ataupun siswa dituntut untuk praktek sholat, seperti contohnya biasanya menggunakan praktek sholat subuh. Itu biasa yang digunakan oleh guru-guru fikih pada umumnya. Dan metode selain itu juga guru memberikan tata cara sholat yang baik, dan kemudian siswa mempraktekkan, dan di situ juga terdapat aspek kognisinya, di mana aspek kognisinya siswa dituntut untuk paham, untuk memahamkan dalam pemahaman dan menyimpulkan dan mengevaluasi bagaimana tentang bacaan sholat, tentang praktek sholat, ataupun hal yang lainnya. Dan juga terdapat kognisi dalam keterampilan, di mana tadi siswa dituntut untuk melakukan sebuah praktek, yaitu contohnya dari praktek sholat. Pembelajaran fikih yang selanjutnya yaitu materi tentang pembelajaran fikih muamalah. Selain fikih ibadah juga terdapat fikih muamalah, di mana dalam fikih muamalah ini pembelajarnya itu lebih bersifat sebagai hukum, untuk mempelajari hukum dan aturan yang mengatur tata cara mengenai kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Dan fikih muamalah ini membantu dalam mengetahui yang mana yang haram dan yang halal, contohnya itu dalam jual beli. Dan contohnya yang salah satunya adalah jual beli, di mana jual beli dalam Islam itu bisa saja menjadi tidak sah bila tidak memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Maka dari itu dalam mempelajari fikih muamalah itu kita dapat mengetahui bagaimana proses apa saja syarat dan rukunnya agar transaksi jual beli yang kita lakukan itu sah. Jadi peserta didik dapat mengetahui bagaimana itu jual beli yang benar, contohnya ya, itu bagaimana jual beli yang benar dan bagaimana proses dan syarat dan rukunnya antar transaksi jual beli dengan benar. Dan pada pembelajaran ini kebanyakan juga menggunakan metode ceramah, di mana guru banyak menjelaskan tentang fikih muamalah dan contoh-contoh fikih muamalahnya, dan kemudian juga siswa lebih diterapkan pada aspek kognisinya, di mana pemahamannya harus tetap diterapkan dan mengaplikasikan di mana dalam jual beli seperti menurut syariat Islam. Jadi siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses, contohnya dalam proses jual beli yang menurut
adalah memenuhi dan menurut syarat dan rukun syariat Islam. Guru juga bisa menggunakan metode tanya jawab, menggunakan metode diskusi, dan metode yang lainnya dalam pembelajaran tersebut. Pada intinya, aspek yang lebih ditekankan adalah aspek kognisi, di mana pemahaman dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam pembelajaran fikih juga ada pembelajaran fikih dengan materi fikih jinayah, di mana dalam pembelajaran fikih jinayah itu siswa itu dapat mengetahui pembelajaran itu bertujuan agar siswa dapat mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman ataupun dalil yang terperinci. Jadi tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan yang melawan perundang-undangan. Jadi di sini juga akan mempelajari bagaimana tentang tindakan kriminal kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan yang lain-lain. Dalam pembelajaran fikih jinayah ini juga nanti siswa dapat mempelajari tentang jenis-jenis hukumannya, yaitu mungkin ada bentuk hukum yang hudud, ada bentuk hukum yang kisos, ada yang diat, ada yang ta'zir, dan sebagainya. Nah, dalam pembelajaran ini banyak sekali juga dalam guru fikih itu menggunakan metode ceramah, juga menggunakan metode tanya jawab maupun diskusi untuk melengkapi sebuah pembelajaran yang efektif. Dan kadang juga menggunakan metode drill, di mana guru bisa mengulang materi pembelajaran sebelumnya dalam materi pembelajaran tersebut. Oke, jadi pada pembelajaran ini lebih ditekankan pada aspek pemahaman, di mana tidak ada sebuah praktek, tidak ada sebuah keterampilan, dan cukup dalam sebuah aspek pemahaman, di mana siswa memahami, dapat paham dan paham secara tepat, paham secara baik tentang tindakan-tindakan kejahatan dan hukuman-hukuman yang tepat dalam kasus-kasus kejahatan ataupun kriminal tersebut. Dan selain pemahaman juga dapat menyimpulkan bagaimana hukuman yang tepat, dengan kejahatan di antara kejahatan tersebut. Jadi itulah beberapa pembelajaran fikih contohnya menurut saya. Dan media pembelajaran fikih juga mempunyai banyak sekali menggunakan media pembelajaran juga. Jadi dalam pembelajaran fikih ini juga menggunakan banyak sekali media alat pembelajaran seperti alat tulis, buku modul, buku paket, buku pembelajaran fikih, ataupun bisa internet, dan juga guru juga bisa menggunakan proyektor maupun LCD. Dan juga kan ada pembelajaran dalam materi tentang fikih ibadah, di mana terdapat praktek-praktek ibadah seperti praktek sholat, praktek wudhu, juga menggunakan media seperti alat-alat sholat, alat-alat wudhu, dan sebagainya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah komponen tentang pembelajaran akidah, di mana pembelajaran akidah ini bertujuan untuk upaya sadar agar peserta didik sadar dan dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelajaran akidah ini banyak sekali macam-macam pembelajarannya, dan saya akan memberikan contoh yang terutama adalah seperti contohnya pembelajaran akidah tentang rukun iman, di mana rukun iman sendiri pasti Anda sekalian sudah tahu kan apa itu rukun iman, berapa itu rukun iman, dan sebutan rukun iman. Jadi di mana dalam pembelajaran tersebut guru memberikan penjelasan tentang rukun iman, tentang itu pengertian ataupun tentang macam-macam rukun iman tersebut beserta penjelasannya. Dalam pembelajaran ini kebanyakan itu guru menggunakan banyak sekali metode ceramah, karena di mana pembelajaran akidah ini banyak sekali tentang pemahaman, tentang pengetahuan. Jadi aspek pada pembelajaran akidah ini lebih pada aspek kognisi, di mana lebih ke pengetahuannya, yaitu pemahaman tentang contohnya ya tadi adalah rukun iman, tentang macam-macam rukun iman. Dan kadang juga guru memberikan atau menuntut siswa agar hafal rukun iman tersebut.
untuk sebagai evaluasi ataupun nilai siswa dalam menghafal rukun iman tersebut dalam pembelajaran akidah. Kemudian pada pembelajaran komponen yang selanjutnya adalah pembelajaran akhlak. Pembelajaran akhlak ini juga bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan lain-lain. Jadi dalam pembelajaran akhlak ini lebih ditekankan pada banyak sekali pada aspek sikapnya atau aspek efeksinya, di mana peserta didik dapat menerapkan akhlak yang baik atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pembelajaran ini pula peserta didik dapat berpendapat, dapat saling bertukar pendapat dan saling mengusulkan bagian menilai tentang akhlak atau perilaku yang baik. Dan dalam pembelajaran akhlak ini terdapat materi pembelajaran yaitu akhlak mahmudah dan materi pembelajaran akhlak mazmumah. Jadi akhlak mahmudah itu adalah segala sikap dan tingkah laku yang baik, sedangkan akhlak mazmumah itu kebalikannya adalah segala sesuatu tingkah laku yang tidak baik atau yang buruk. Jadi dalam pembelajaran ini guru lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana itu akhlak mahmudah, bagaimana itu akhlak mazmumah, pengertiannya dan contoh-contoh sikap ataupun perilakunya. Jadi metode yang biasa dilakukan oleh guru pada pembelajaran ini banyakkan juga menggunakan metode ceramah dan mungkin juga menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Dan kenapa sih guru lebih menekankan pada pembelajaran akhlak mahmudah? Karena pembelajaran akhlak mahmudah itu adalah pembelajaran pada tingkat atau sikap perilaku yang baik dan lebih menekankan kepada siswanya agar bersikap atau berperilaku yang sama seperti pada yang disampaikan, yaitu pembelajaran pada akhlak mahmudah seperti jujur, toleransi dan sebagainya. Dan pada akhlak mazmumah itu yaitu kebalikannya, di mana guru itu membuat atau menekankan pada siswa agar menjauhi perilaku akhlak mazmumah seperti tersebut, seperti sombong, iri, dengki, kufur dan lainnya itu. Jadi metode pembelajaran dalam pembelajaran akhlak ini seperti tadi juga menggunakan metode ceramah, diskusi dan lain-lain itu. Ini juga aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran ini lebih mengedepankan pada aspek pemahaman, di mana siswa dituntut lebih memahami tentang pembelajaran akhlak mahmudah maupun mazmumah dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana perilaku yang baik tersebut dan meninggalkan perilaku yang buruk tersebut. Dan juga terdapat juga aspek sikap sosialnya, di mana siswa juga dapat perilaku yang baik dengan mempelajari, contohnya tadi adalah akhlak mahmudah. Dengan mempelajari akhlak mahmudah, siswa dapat menerapkan sikap sosialnya kepada orang lain dengan berpendapat yang lain, menghargai pendapat orang lain, berkarakter yang baik dan lain sebagainya. Dan metode-metode tersebut selain mungkin diskusi ceramah ataupun yang lainnya adalah juga metode di mana guru bisa memberikan praktik pembelajaran dalam kelas, di mana siswa dalam berperilaku yang baik menilai perilaku siswa yang lain dalam kehidupan perilaku yang baik di antara teman kelasnya, itu menilai perilaku teman-temannya itu perilaku yang baik maupun buruk. Mungkin guru juga menggunakan metode yang kreatif yang lainnya seperti contoh pengujian atau bercerita ataupun contoh menunjukkan perilaku yang baik ataupun yang tidak baik itu. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini sepertinya masih sama, yaitu menggunakan media alat tulis ataupun tambahan-tambahan media yang menarik lainnya. Jadi itu tadi beberapa strategi dan metodologi pembelajaran dengan berdasarkan 5 komponen penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan strategi dan metode tadi itu bertujuan agar kita dapat memberikan atau menciptakan suasana pembelajaran kelas yang menarik dan pembelajaran kelas yang menyenangkan dengan menggunakan metode dan strategi tadi. Apalagi kita sebagai seorang guru ataupun sebagai calon guru dapat menerapkan metode-metode tersebut berdasarkan aspek-aspek
yang diterapkan oleh berdasarkan teori taksonomi Bloom tadi. Ada aspek kognisi, ada aspek sosial atau afeksi, ada aspek psikomotorik atau keterampilannya gitu. Kemudian selain menciptakan suasana belajar yang menarik dalam pembelajaran di kelas dengan metode, guru juga dapat menggunakan media yang menarik dalam pembelajaran. Jadi supaya agar terciptanya suasana pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang serius tapi tidak menegangkan, lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Jadi itulah tujuan dari strategi dan metodologi dari pembelajaran pendidikan agama Islam dengan beberapa komponen tadi. Kemudian ada sedikit tambahan dari saya, yaitu tambahan dari saya, selain menciptakan suasana pembelajaran yang baik, yang efektif, yang menyenangkan, tambahan dari saya, apalagi dari seorang calon guru atau seorang guru, kita harus memberikan contoh yang baik, terutama kepada peserta didik kita. Contoh yang baik itu adalah berupa mungkin dalam ibadah, dalam kehidupan sosial, dalam perilaku, ataupun dalam pakaian, dalam bicara. Kita harus mencontohkan dengan hal-hal yang baik, berbicara dengan baik, dengan santun lembut, berpakaian dengan baik yang rapi dan sopan, berperilaku yang baik di lingkungan masyarakat, dan sebagai guru juga mencontohkan bagaimana cara menghormati orang lain dan beribadah yang baik dan sebagainya. Intinya sebagai calon guru ataupun sebagai guru juga, selain memberikan suasana yang menyenangkan atau memberikan pembelajaran yang sempurna di kelas, juga harus memberikan contoh yang baik agar dapat dicontoh terutama pada para peserta didik kita, supaya dapat mencontohkan hal-hal yang baik. Dan guru juga harus lebih meninggalkan hal-hal yang buruk, supaya peserta didik kita, anak-anak didik kita nanti juga akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan selalu melakukan berbuat kebaikan. Oke, jadi itu, terima kasih atas waktunya. Kemungkinan memang masih banyak kesalahan dan masih banyak sekali kekurangan karena kita itu masih sama-sama sedang belajar. Jadi walaupun kita sama-sama belajar, tetapi tetap menjalin berpartisipasi dalam hal kebaikan apapun. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahannya ataupun kekurangannya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Oke, dari saya cukup sekian dari sini saja. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.